Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita bertekad di sini, saat ini, sekarang, di saat napas masih dititipkan kepada kita, di saat kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, tekadkan agar kita selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber cahaya bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, agar kita menjadi pembahagia bagi semua. Saya selalu mengajak kita semua untuk bertekad, tidak boleh lagi setelah saat ini ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu kita. Tidak boleh ada lagi orang yang tersinggung oleh kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya oleh tindakan kita, siapapun itu. Begitu kita menjadi sumber cinta, maka semua berkah hidup akan mengalir kepada kita. Kenapa? Karena semua penghalangnya sudah kita singkirkan. Segala puji hanya milik Allah. Kecerdasan semesta tanpa batas. Energi universal yang maha tunggal, yang meliputi seluruh yang hidup maupun yang mati, meliputi seluruh yang berwujud maupun yang tidak berwujud, meliputi seluruh bentuk, meliputi seluruh makhluk. Dan mari kita rasakan, sebetulnya Dia yang disebut-sebut oleh kita selama ini berada dalam diri kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Bahkan Dia tidak pernah satu detik pun meninggalkan kita, selalu memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan sekarang pun nyaris kita tak berdaya kalau tidak ada kehadiran Dia dalam diri kita. Kita selama ini memandang Dia seolah-olah sosok yang jauh tinggal di tempat yang entah di mana. Karena kita selama ini belajar tentang ilmu ketuhanan yang ilusif, tidak nyata. Kita belajar tentang ayat kursi. Jelas dikatakan di situ, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ada Tuhan selain Dia yang senantiasa berdiri tegak, berdiri sendiri. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Siapa yang tidak pernah tertidur dan terkantuk dalam diri kita, yang dekat bersama kita? Bukankah itu adalah nafas kita? Saat kita tidur terlelap, napas tidak ikut tidur. Napas selalu menjaga kita. Bahkan ada luka yang kita bawa ke dalam tibur kita. Pagi-pagi sudah mengering luka itu. 2-3 hari lukanya sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Padahal Allah berulang kali mengatakan, Faiza maridtu fahuwa yasfin. Ketika kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Luka yang ada di tangan ini, yang menganga, karena cinta kasihnya menjadi sembuh kembali. Kita masih mempertanyakan di mana Tuhan.
Padahal dia begitu besar cinta kasihnya. Karena kita selama ini ya sudah rusak pikiran dan kesadaran kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita pejamkan mata kita sejenak. Cobalah merasakan tubuh batin kita dari dalam. Selama ini kita hanya merasakan yang datang dari luar. Coba sekarang rasakan tubuh batin kita dari dalam. Rasakan daya semesta yang berada dalam diri kita, yang membuat jantung kita berdetak, yang membuat darah kita mengalir, yang membuat tubuh kita hangat. Itu adalah kekuatan yang tanpa batas. Itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Itulah diri sejati kita yang tidak akan pernah mati, yang selalu abadi seabadi ilahi. Kita bukanlah pikiran, kita bukanlah tubuh, tapi kita adalah daya yang terkurung dalam tubuh ini. Sekarang rasakan daya itu. Rasakan kekuatan daya itu. Karena daya itulah kalian bisa datang di sini. Bisa melangkahkan kaki ke sini. Bisa duduk tegak saat ini. Hampir tidak punya waktu kita untuk merasakan Sang hidup dalam diri kita. Menyadari nafas kita aja nyaris tidak punya waktu. Sekarang fokuskan kesadaran kita pada nafas kita. Napas bukan sekedar oksigen, tapi napas adalah daya, energi yang datang ke dalam diri kita dan tinggal sebentar kemudian lepas lagi. Harusnya seperti itu kehidupan kita. Seperti saat kita bernafas. Saat napas masuk kita tidak bisa menghentikannya. Saat napas tinggal biarkan saja menikmati tubuh ciptaannya. Saat napas keluar lepaskan saja, tidak usah ditahan. Ya, hidup seperti itu. Hidup itu sebetulnya gak ada apa-apa. Hidup itu sebetulnya tidak apa-apa. Bahkan hidup itu tidak akan apa-apa. Kalau leluhur kami di tanah Priangan ini mengatakan, hirup mah moal nanaon, hirup mah teu nanaon, hirup mah eueuh nanaon. Ketika kita masuk ke dalam diri kita, merasakan tubuh batin kita seperti yang dirasakan saat ini, yang ada cuma keheningan, kedamaian, dan kita menyatu dengan diri sejati kita. Kita merasakan bahwa sesungguhnya diri kita dengan semesta ini tidak ada keterpisahan. Ruhku yang ada dalam diri kita saat ini terhubung lewat napas dengan tubuh semesta yang tanpa batas. Kita mengambil napas dari ruang kosong dan mengembalikan napas ke ruang kosong. Dan siapa ruang kosong ini? Siapa ruang kosong ini? Semua makhluk hidup mengambil kehidupan di ruang kosong. Semua makhluk hidup mengambil energi dari ruang kosong. Dan ruang kosong ini meliputi seluruh makhluk, meliputi seluruh ciptaan, bukan hanya di luar, tetapi meliputi seluruh bentuk. Karena seluruh bentuk di semesta ini tersusun oleh atom, dan atom itu di dalamnya adalah
ruang kosong. Jadi yang disebut dengan tubuh fisik ini, yang kelihatan kasat mata secara realitas, karena kita tidak mengerti rahasianya, seolah-olah tubuh fisik ini adalah padat, padahal hanya ruang kosong. Eueuh nanaon, teu nanaon, moal nanaon. Ketakutan dan kecemasan dalam hidup berasal dari diri kita yang palsu, dari pikiran kita yang bukan diri kita. Bukalah matanya dan lihat saya. Enak gak? Pernah gak merasakan tubuh batin kita seperti itu? Pernah? Kemana aja selama ini? Kita terus hidup mengejar entah apa yang dicari. Makanya ada kata-kata bijak, jika pikiranmu diam, maka alam semesta akan menyerahkan dirinya kepadamu. Jika pikiranmu diam, maka alam semesta akan menyerahkan dirinya kepadamu. Karena segala kebutuhan tentang diri kita sudah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut kajian kita, mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama menyapanya dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2500 tahun yang lalu, semua ilmuwan di alam semesta ini mempertanyakan, sebetulnya semua benda-benda yang di alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri, itu terbuat dari apa? Ada bumi, ada matahari, ada planet, ada bintang-bintang, ada pohon, ada batu, semua yang bersifat materi. Ada hewan, ada tumbuhan. Mereka mempertanyakan, sebetulnya semua itu berasal dari apa? Itu pertanyaan 2500 tahun yang lalu. Lalu mereka semuanya berhipotesa, mengemukakan pendapatnya sendiri-sendiri. Ada yang bilang alam semesta ini tersusun dari 4 unsur, yang namanya api, yang namanya air, yang namanya udara, yang namanya tanah. Dan mereka menganggap saat itu seolah-olah 4 unsur itu adalah unsur dasar. Tapi kemudian penemuan-penemuan, eksperimen-eksperimen mulai berkembang. Bahkan ada ilmuwan yang berani mengatakan, oh ternyata air, api, udara, dan tanah ini tersusun oleh sesuatu yang amat kecil, yang saat itu disebut saja atom. Dan mereka mengatakan atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi-bagi lagi saat itu, karena teknologi belum secanggih yang sekarang. Nah, ketika orang mengemukakan konsep atom, tentu saja banyak yang menentangnya, karena atom tidak bisa dilihat, seolah-olah yang tidak bisa dilihat itu tidak ada. Padahal yang tidak bisa dilihat bukan tidak ada, karena keterbatasan teknologi, keterbatasan penglihatan kita saat itu. Makanya ketika orang mengemukakan konsep atom, semua menyerang. Biasa, kalau ada hal baru, ya, dan orang-orang yang merasa mapan dengan konsep lama tidak bisa menerima, bahkan dikucilkan. Ya, ada seorang ilmuwan yang dihina habis-habisan, namanya Ludwig Boltzmann, orang Jerman itu. Dia orang pertama yang mengemukakan konsep atom.
itu dihina, dibully saat itu karena berbeda dengan konsep yang mereka miliki saat itu. Nah, karena tidak tahan, Ludwig Boltzmann ini akhirnya bunuh diri. Gak tahan. Walaupun yang dikemukakan benar. Nah, sebelum Ludwig Boltzmann ini bunuh diri, padahal setahun sebelum beliau bunuh diri, ada ilmuwan muda namanya Einstein. Sudah membuktikan kalau atom itu ada. Cuman karena dia tidak membaca artikelnya Einstein, dia merasa sendiri, padahal dia yakin itu adalah kebenaran. Ternyata konsep tentang atom tidak bisa disangkal lagi sekarang. Bahwa alam semesta ini tersusun oleh atom-atom, ada hidrogen, ada oksigen, ya, ada nitrogen, ada natrium, ada kalsium, ada magnesium, ada zinsum, ada aurum. Wah, banyak. Lebih dari 140 unsur yang sudah ditemukan. Ternyata itulah unsur dasar pembangun dari semuanya. Teknologi terus berkembang. Ternyata di atom pun ada yang lebih kecil lagi. Ada inti atom, isinya ada proton, ada neutron, ada lagi yang namanya elektron, ada lagi yang namanya positron, ada yang namanya quark subatomik, adanya lepton, adanya boson. Terus ilmu pengetahuan berkembang. Entah sampai kapan. Mungkin suatu saat kita akan sampai pada satu partikel yang mungkin tidak bisa dibagi lagi, yang saking lembutnya tidak bisa dibagi lagi. Lalu sekarang kita sudah memasuki satu kesadaran manusia berdasarkan pemahaman ilmuwan yang disebut dengan medan kuantum. Ternyata alam semesta ini isinya adalah getaran, vibrasi, energi. Dan ternyata semua yang datang ke dalam kehidupan kita itu bukan ciptaan Tuhan. Tuhan itu hanya sang keberadaan, sang kehadiran. Semua yang datang dalam kehidupan kita karena kita menggunakan diri kita untuk menarik semua itu, sehingga mereka tertarik ke dalam kehidupan kita. Dengan konsep getaran, konsep energi. Dulu konsep energi, kata Einstein, energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya dikuadratkan. Para ilmuwan fisika kuantum menemukan lebih dalam lagi. Ternyata energi adalah sebuah konstanta yang disebut dengan konstanta Boltzmann. Itu yang tadi bunuh diri itu. Karena dia orang pertama yang menemukan konsep itu. Dia yang pertama kali mengemukakan sebuah teori, namanya teori kinetik. Ternyata energi itu adalah sebuah konstanta alam, namanya konstanta Boltzmann, dikalikan frekuensi. Makin tinggi frekuensinya, makin besar energinya. Mobil kita, kenapa bisa jalan? Yang dimasukkan bensin. Kok ban bisa muter dengan bensin? Pernah mikir nggak? Kalau Boltzmann tidak mengemukakan teori kinetik, kalian nggak akan ada yang sampai ke sini. Yang naik sepeda motor nggak bisa. Apa yang terjadi di situ? Di mobil itu, baik sepeda motor maupun mobil, ada yang namanya piston. Kalau bahasa orang bengkel namanya seher. Itu adalah jantungnya mesin. Ketika bensin dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dibakar oleh busi dari listrik, kemudian bensin itu meledak. Nah, karena tersusun oleh atom-atom, maka ledakan itu sebetulnya adalah atom-atom yang bergerak dengan cepat. Saking cepatnya menumbuk piston, itu yang menyebabkan piston terdorong dan kemudian memutarkan ban. Mau pesawat, mau kereta api, semuanya begitu. Dan kita sudah menikmati semua produk teknologi itu saat ini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mau menjadi dirinya sendiri. Karena ada orang-orang yang mau mengumpulkan pendapat yang berbeda, walaupun saat itu pendapatnya ditentang habis-habisan. Ada orang yang berani.
Nah, selama ini kita menjadi orang-orang yang penakut. Berbeda sedikit dengan orang lain, tidak berani, walaupun itu benar. Bayangkan ya, kalau tidak ada ilmuwan yang mau berbeda, mungkin penemuan-penemuan teknologi pun sekarang tidak ada. Jujur ya, saya pernah mengatakan, tempat yang paling berbahaya saat kita dilahirkan adalah lingkungan di mana kita dilahirkan. Beruntung ya Bapak Ibu, yang lahir di keluarga yang berkesadaran, mengerti pendidikan, berkecukupan, bisa sekolah tinggi, bisa mengembangkan diri. Beruntung, walaupun pas-pasan. Tapi ada juga kan orang lain yang hidup di keluarga yang penuh konflik, padahal dia tidak pengen kan lahir di situ. Keluarganya broken home, ibu bapaknya tiap hari konflik terus, berantem terus, ekonominya murat-marit. Yang didengar oleh dia adalah kemarahan, yang didengar oleh dia adalah racun-racun kehidupan yang membentuk pola pikirnya menjadi seperti yang sekarang ini. Nyaris kita tidak bisa keluar dari lingkungan itu. Kenapa? Otak kita sudah dikasih doktrin-doktrin dan dogma-dogma. Keyakinan kita pun nyaris tidak bisa memilih, harus mengikuti keyakinan yang melahirkan kita. Nyaris tidak pernah ditanya kita mau keyakinannya apa. Semua kemerdekaan kita dirampas sejak kita lahir ke alam semesta ini. Lalu kita tidak sadar kalau hari ini yang disebut dengan diri kita ini bukanlah diri kita yang asli. Wajah asli kita sudah tidak ada lagi. Yang sekarang yang ada adalah wajah palsu kita. Tetapi banyak yang tidak menyadari kalau sekarang kita sudah tidak memiliki wajah asli lagi. Itulah kajian kita hari ini. Oleh karena itu, bagaimana cara kita bertemu dengan wajah diri kita yang asli kembali? Itulah kira-kira kajian kita hari ini. Paham ya? Nah, baru judulnya aja sudah setengah jam. Oleh karena itu saya mau mengemukakan satu ayat. Ini ayat yang sangat saya kagumi. Adanya di Quran surat Al-Baqarah. Masih di bawah ya, masih surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Ya. Saya bacakan bahasa Arabnya karena banyak yang menyangsikan saya kalau saya ini orang Islam. Ada yang bilang katanya saya adalah pendeta yang menyusup. Bagaimana orang Neglasari lahir di kampung Campaka, di Garut Selatan, di kampung saya gereja aja nggak ada, bahkan namanya aja mungkin orang di kampung saya nggak ngerti itu. Yang ada cuma masjid tiap RT. Bagaimana saya bisa menjadi pendeta yang menyusup? Terus apa kepentingannya susuk menyusup? Jadi saya bacakan ya, biar orang-orang tahu kalau saya ini dari kecil dibesarkan di lingkungan keluarga Islam. Kalau saya pakai batik, ya ini batik itu karena pakaian Nusantara. Ya, karena saya nggak punya jubah, punyanya ini. Wa iz qala Musa liqaumi, dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya. Jadi Musa ini berkata pada kaumnya. Musa siapa? Musa itu ya seorang rasul. Musa itu bisa dipandang sebagai sosok, bisa dipandang sebagai peran. Bedanya apa sosok dengan peran? Pak Prabowo itu sosok, perannya presiden. Jadi kalau sosok itu ada batasnya, tapi kalau peran itu selamanya.
Toh nanti begitu Pak Prabowo tidak jadi presiden lagi, pasti akan ada yang meneruskan sosok yang lain di peran itu. Paham? Paham ya? Bedanya sosok dan peran. Jadi sebetulnya Musa sebagai sosok sudah selesai, tapi Musa sebagai peran tidak akan pernah berakhir. Peran itu akan ada terus selamanya. Dan hari ini juga kita butuh Musa-Musa yang baru. Ya. Nah, ini Musa berbicara pada kaumnya. Kaumnya Musa namanya Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa? Ya siapa saja yang mau. Maka yang mau berjalan menuju Tuhan disebut hambanya Tuhan. Karena dia berjalan menuju Tuhan, bersama Tuhan, maka hidupnya pasti akan mewarisi sifat-sifat Tuhan. Itu yang disebut dengan ketuhanan. Yang berjalan dengan setan juga akan mewarisi sifat-sifat setan. Disebutnya kesetanan. Makanya manusia cuma dua aja. Ada yang berketuhanan, ada yang berkesetanan. Itu aja bedanya. Masuk yang mana Bapak Ibu? Berketuhanan. Keren. Ya. Apa yang dikatakan oleh Musa? Perhatikan ya. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum dolamtum anfusakum. Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Dolam, dolim yang diterjemahkan aniaya, sebetulnya dulum itu artinya adalah gelap. Jadi sebetulnya bahasa lain dari kata-kata ini, ya qaumi innakum dolamtum anfusakum, lebih cocok kalau diterjemahkan, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menggelapkan dirimu sendiri. Jadi sebetulnya kaumnya Musa ini sedang disadarkan oleh Musa bahwa dia itu dulunya itu adalah cahaya, dulunya itu adalah penerang, tetapi dengan kesibukan dunianya dia telah menggelapkan dirinya sendiri. Jadi dirinya sudah gelap, artinya sudah berubah wajah, dari wajah yang terang benderang berubah menjadi wajah yang gelap gulita, dari wajah yang asli sudah berubah menjadi wajah yang palsu. Cocok nggak kira-kira ayat ini buat kita saat ini? Cocok ya? Cocok. Saya tentu saja bukan Musa, bukan siapa-siapa. Saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, ya, tidak punya apa-apa. Bahkan saya juga bukan siapa-siapa. Saya cuman ingin menyampaikan aja ayat ini, kali aja bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita bawa ayat ini seolah-olah dialog ini sedang terjadi di ruangan ini supaya kontekstual, bukan sekedar konseptual. Karena Al-Quran itu abadi. Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Karena Al-Quran berasal dari sumber yang universal. Al-Quran berasal dari sumber yang abadi. Kebenarannya bersifat abadi. Makanya kebenaran yang universal dari manapun datangnya, dari siapapun datangnya, kalau berasal dari sumber yang sama, pasti bisa dimengerti oleh siapapun. Makanya saya pernah belajar tradisi Hindu, saya belajar tradisi Buddha, saya belajar tradisi Nasrani, saya belajar tradisi Islam, bukan mau mencampur adukan itu. Karena saya ingin tahu, kalau kebenaran itu berasal dari satu sumber, pasti ya bisa dipahami dari manapun datangnya. Bukankah para sahabat juga di zaman Rasulullah sudah tahu ada satu pernyataan di zaman itu, jangan lihat siapa yang berkata, tapi dengarkan apa yang dikatakan. Maka saya tidak alergi belajar dari siapapun. Yang namanya kebenaran dari siapapun tetap aja kebenaran. Karena kebenaran kalau berasal dari sumber yang maha benar pasti bersifat universal. Makanya kajian saya ada yang mendengar sahabat kita dari Bali, agamanya Hindu,
Ada yang mendengar sahabat kita dari Buddha, dari Nasrani. Kalau saya lihat komen-komennya, itu karena yang saya sampaikan kebenaran bersifat universal. Artinya siapapun yang mendengar, ya pasti akan cocok apapun keyakinan. Paham ya? Nah, oke, dilanjutkan dulu ya. Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sebenarnya dolim itu bukan aniaya sebetulnya, tapi telah menggelapkan dirimu sendiri. Paham ya? Oke. Apa yang dilakukan umatnya Musa? Nah, di sini dikatakan ya, bittikhadikumul ijla. Karena kamu telah sibuk dengan ijla. Jadi ijla itu oleh Departemen Agama disebut anak sapi. Pernah lihat anak sapi? Pernah lihat nggak anak sapi? Pernah lihat ibunya sapi? Makanya ini Qurannya namanya Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu cerita sapi betina. Nah, sapi betina itu lambang dari ibu, lambang dari jasmani. Nah, ijla itu diterjemahkan Departemen Agama anak sapi. Awas, anak sapi yang dimaksud ini bahasa mutasabihat, bukan anak sapi yang itu. Tapi anak sapi itu segala hal yang berhubungan dengan urusan jasmani. Oke, Bapak Ibu saya tanya dulu supaya ngerti. Ini jasmani kan? Jasmani. Dibedakin nggak tadi? Bedakin. Ya, udah camerong gitu. Betul nggak? Gitu. Takut kelihatan? Ya, kelihatan hitamnya. Makanya sebisa mungkin diukir. Berapa banyak tuh tadi ngukir wajah? Betul nggak? Udah. Habis itu disedau. Betul nggak? Ya, biar kelihatan simetri. Habis itu dikasih merah-merah. Betul nggak? Biar kelihatan tegentel teuing lah. Gentel ya. Ini Garut ya, gentel. Ya, dan lain sebagainya. Habis itu apa? Kasih baju yang bagus. Betul? Dijilbabin. Yuk. Miring dikit. Masuk lagi kamar. Si miring, nanti bahaya dilihat orang lain. Betul nggak? Nah, segala urusan yang berurusan dengan jasmani itu ijla. Itu yang disebut dengan sapi betina. Kasih makan nggak? Kasih. Betul nggak? Kerja dari pagi sampai sore, makanannya harus yang bagus, bajunya harus yang bagus. Dikasih sendal nggak tadi? Kasih. Ya, sendalnya juga yang branded. Betul nggak? Ya, dikasih jam, kasih emas. Ya, ketiga mata. Ya, padahal sebenarnya nggak negatif. Biar kelihatan tidak pesek, pakai kacamata. Itu. Jadi kita ini sibuk sekali dengan urusan jasmani. Betul nggak? Sampai-sampai kita ini lupa dengan diri sejati kita. Lupa dengan diri kita yang di dalam. Lupa dengan tubuh batin kita. Yang itu nyaris tidak pernah diukir. Nyaris tidak pernah diurus. Betul? Betul apa tidak? Betul nggak? Wah, untuk kepala ini ya banyak sekali aksesorisnya. Betul nggak? Banyak sekali. Tapi aksesoris untuk yang di dalam dipikirin nggak? Nggak. Nah, makanya di Quran dikatakan kamu itu telah menzolimi dirimu sendiri karena kamu terlalu sibuk dengan anak sapi. Kira-kira ngerti? Awas ya, Quran itu bukan cerita yang remeh-temeh loh. Quran itu cerita yang ilmu-ilmu tinggi. Tingkatannya itu tingkatan tinggi. Makanya saya bagikan pemahaman ini supaya mengerti. Sampai sini kerasa nggak? Kerasa. Coba sejak lahir sampai sekarang, mana yang lebih banyak diurus? Urusan jasmani, urusan rohani? Urusan mana? Nah,
Allah titipkan uang, rezeki, banyakkan untuk mana? Jasmani atau ruhani? Mulai ngaku ya. Itu yang membuat kita lupa pada wajah asli kita. Karena kita telah terlalu sibuk dengan ini. Oke, ngerti sampai sini? Oke, lanjut ya. Gak apa-apa kata Allah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau sekarang diri kamu sudah dolim, sudah gelap, wajahmu sekarang sudah palsu, oke? Cahaya yang Allah berikan kepadamu sudah hilang, kesadaran yang Allah berikan kepadamu sudah tidak kamu miliki lagi. Gak apa-apa, kata Allah, gak apa-apa. Kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Yang penting sekarang bertobatlah kepada Tuhan. Apa tobat? Tubuh itu balik, tubuh itu kembali. Yang penting sekarang kamu segera balik sebelum kematianmu datang. Pada saat kau mati nanti, kamu sudah bukan lagi kamu yang palsu, kamu sudah kembali kepada wajah aslimu yang sebenar. Gak apa-apa, kata Allah, fatubu ila bari'ikum. Gimana caranya ya Allah supaya aku bisa balik lagi? Kata Allah, faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Kejam ya? Kejam ya? Tetapi terjemahan Departemen Agama juga begitu. Faqtulu anfusakum. Bunuh dirimu. Nah, ini bahaya kalau memahaminya secara syar'i, secara bahasa. Disuruh bunuh diri, wah karena saya ini udah nanggung jadi diri palsu, langsung ke Indomaret beli baygon. Tidak mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyuruh kita bunuh diri seperti kebanyakan orang. Ini bahasa mutasabih. Diri mana yang harus dibunuh? Tentu saja diri yang sudah palsu itu bunuh, supaya kamu kembali lagi kepada dirimu yang asli. Makanya perintahnya fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Apa kata Allah? Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan yang telah menjadikan kamu. Mau nggak balik? Mau nggak balik? Balik, balik, balik. Balik kemana? Makanya kita dipanggil-panggil oleh Allah. Lagi jualan, puncak-puncaknya keberhasilan, tiba-tiba dek jatuh. Saat jualan bisnis itu bisnis ini, kata Allah, kamu terlalu jauh. Kamu terlalu sibuk ngurusi sapi betinamu itu. Makanya jatuh jualannya. Nah, dikiranya ketika jatuh musibah. Bukan. Itu hanya Allah sedang memanggil supaya kita balik. Banyakkah yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidup? Banyak? Banyak apa banyak sekali? Tahu nggak maksudnya kejadian itu? Sekarang tahu nggak maksudnya? Apa? Panggilan. Panggilan. Allah yang Maha Cinta sedang memanggil, balik, balik. Terlalu jauh kamu. Terlalu banyak kamu memiliki harta, bahaya bagi kamu. Kamu jadi melekat pada hartamu, takut kehilangan hartamu. Kamu jadi susah. Nanti ketika disuruh balik yang sebenarnya olehku, kamu susah, kamu sakit kan terlalu banyak membuat kemelekatan pada yang selain aku, kata Allah. Cinta kasih Allah bukan itu. Tapi bisa melihat nggak sekarang itu cinta kasih Allah? Untung hari ini ngaji ya. Hari ini kesini, oh ternyata nggak ada yang buruk. Semua yang saya sebut buruk itu hanya panggilan cinta Allah agar kita fatubu ila bari'ikum, agar kita kembali. Hebat nggak Allah? Hebat nggak? Hebat nggak panggilan Allah? Hebat. Yang nggak hebat itu pikiran kita.
Karena pikiran itu suka menilai, menghakimi, baik buruk, benar salah. Itulah diri palsu kita. Clear sampai sini? Cocok gak dengan judulnya? Oke, lanjut dulu. Harus diapakan katanya? Bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Apa kalimat berikutnya? Allah katakan, maka Allah akan menerima taubat. Fataba alaikum. Jadi tobatmu diterima. Siapa yang diterima tobatnya? Siapa? Yang sudah balik. Yang sudah balik lagi. Nah, jadi kita ini, saya jelaskan tadi, saat lahir ke alam dunia ini, tempat yang paling berbahaya bagi kita adalah tempat di mana kita dilahirkan. Itu yang pertama kali mengajarkan kita marah, betul? Yang mengajarkan kita serakah, betul? Yang mengajarkan keyakinan-keyakinan yang membatasi, sehingga kita jadi lupa pada diri kita sendiri. Kita jadi amnesia, hilang kesadaran kita. Nah, balik. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Aduh, saya sudah merasakan ketika kita balik lagi ke titik awal kita. Ternyata begitu pikiran kita menjadi diam, alam semesta pun melayani kita dengan sepenuhnya. Makanya kata Allah, jika kamu turun tangan, aku angkat tangan. Tapi jika kamu angkat tangan, aku turun tangan. Betul gak? Selama ini kan seolah-olah kita inilah yang mengatur segalanya. Betul? Nah, ternyata hidup kita diatur oleh kita berantakan. Betul gak? Nah, kenapa kita tidak menyerahkan kepada Allah? Awas, menyerahkan pada Allah itu bukan berarti kita diam, kumaha Allah. Bukan. Hidup sejalan dengan rencana Allah. Itu namanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Gimana caranya? Terima apapun yang terjadi dalam hidup. Mau enak, mau gak enak. Karena itu semua adalah panggilan Allah supaya kita kembali kepada jati diri kita yang sebenar. Clear sampai sini? Nah, maka dipungkas dengan kata-kata ya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Mau kembali pada Allah, mau kembali pada jati dirimu yang sebenarnya. Nah, ternyata jadi diri palsu, bertopeng, pura-pura itu gak enak. Betul gak? Kan gak enak ya, gak enak. Udah merasakan bertahun-tahun ya. Makanya Allah bilang di Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri maka mengapa kamu tidak memperhatikan? Banyak yang harus diperhatikan di sini. Coba Bapak Ibu lebih banyak memperhatikan siapa selama ini? Nah, memperhatikan orang lain, cari-cari kesalahan orang lain, kan begitu ya? Udah biasa gitu ya, dari kecil diajarannya begitu. Menghukumi orang lain, menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, bahkan sama orang lain itu yang dilihat buruknya aja, salahnya aja, benarnya nggak pernah dilihat. Makanya perhatikan Bapak Ibu, kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Maka ketika kita fokus pada yang buruk, berarti yang buruk itu sedang dibesarkan oleh energi kita sendiri. Maka yang buruk semakin membesar. Kita sendiri kan yang sering melakukan itu. Kalau bicara suami atau istri, gak pernah cerita baiknya, cerita buruknya aja. Tapi pengen istri atau suami lebih baik. Nah, padahal hukumnya kemana pikiran difokuskan, ke situ energi mengalir. Hati-hati, hati-hati ya. Oke, sudah siap? Oke, kita buka sekarang sedikit-sedikit. Di Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 55, Allah berfirman begini, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat,
mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, apa yang dikatakan? Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, bagi kami amal kami, bagi kamu amal. Nah, kadang-kadang kan kita suka sok-sok Arab. Ya, a'maluna a'malukum, kan begitu. Betul nggak? Betul nggak? Yang penting Arab gitu ya, gitu. Padahal kata-katanya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini ayat sedang mengatakan apa kepada kita? Ini ayat sedang mengatakan, kalau kamu ingin berwajah asli, kalau kamu ingin jadi dirimu sendiri, ya kamu harus punya prinsip. Apa prinsipnya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, kita ini selama ini tidak punya prinsip. Lebih banyak menjadi orang lain, lebih banyak sibuk dengan apa kata orang tentang diri kita, lalu kita berpura-pura baik demi untuk menyenangkan orang lain, padahal kitanya sendiri tidak bahagia. Banyak kayak gitu. Siapa? Ya banyak, harus bisa menyebutkan dong. Satu aja sebutkan, siapa? Nah gitu. Ngaji itu begitu ya. Ngaji itu gitu. Jangan banyak-banyak pikirannya orang lain lagi. Coba sekali-kali ke sini ngaji itu ya. Ngaji itu gini. Ini konsep saya ini adalah ngaji diri, bukan ngaji orang. Kan banyak itu ya, yang ngaji orang ya, menghujat orang, mencemooh orang. Gak apa-apa, biarkan ya. Karena itu orang yang masih begitu sebenarnya orang yang kelihatan kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, di ayat ini dikatakan ya, kesejahteraan atas dirimu buat siapa? Ini kan ada kata-kata salamun alaikum, kesejahteraan buat dirimu. Buat siapa? Buat siapa? Aduh, kalian itu kalau menjawab nggak jelas. Buat saya. Enak aja. Coba perhatikan konteksnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, amalku untukku, amalmu untukmu, kan gitu. Ini orang sedang cerita prinsip. Ini orang sedang cerita prinsip. Prinsip siapa? Prinsip dirinya. Dia tidak mau membiarkan dirinya jadi orang lain. Dia tidak mau berpura-pura menjadi orang lain. Makanya untuk orang yang punya prinsip seperti ini, kata Allah, salamun alaikum, bagi kamu kesejahteraan. Jadi siapa yang dapat kesejahteraan itu? Siapa? Hah? Masih pusing? Ya diri sendiri yang mana? Yang punya prinsip. Aduh, ini ngaji kemana aja ya? Diri sendiri. Kalian tuh nggak jelas kalau ngomong ya. Perhatikan saya. Makanya harus kritis, harus pelan-pelan. Jadi siapa yang kata Allah salamun alaikum, kesejahteraan buat kamu. Siapa kamu di situ? Nah, orang yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dalam hidup itu sudah saya sampaikan di kajian sebelumnya. 5 saja sudah bagus. 1, yang milik kita itu cuma 5. 1, harga diri. Orang yang punya harga diri diajak korupsi nggak mau. Yang punya harga diri diajak bersekongkol nggak mau. Yang punya harga diri diajak itu ini yang tidak sejalan dengan panggilan jiwanya nggak mau. Itu yang disebut dengan lana a'maluna walakum, maka dia akan dapat kesejahteraan. Salamun alaikum, kata Allah. Gitu nggak Bapak Ibu? Itu enggak. Belum? Rek irah. Dari 5 itu, dari semua itu 5 aja. 1, harga diri. Soal harga diri, nah soal harga diri, ini nomor 1 bagi saya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Saya pernah bekerja di posisi yang sangat strategis.
Banyak yang mau nyogok sama saya. Harga diri. Gak bisa. Gak bisa disogok sama uang apalagi. Gak bisa. Nah, yang kedua, yang milik kita adalah kesehatan diri. Jangan korbankan kesehatan kita untuk uang, untuk pekerjaan, untuk kesibukan. Nanti kita bahas. Yang ketiga yang milik kita itu adalah mimpi diri. Kan kita semua punya mimpi loh dalam hidup. Masa tidak ada yang punya mimpi? Ingin hidup seperti apa? Betul? Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan mimpi diri, kita dilindas oleh orang lain. Mimpi kita akan nyaris tidak akan menjadi realitas. Karena syarat untuk mimpi menjadi kenyataan apa? Apa? Bangun tidur. Paham ya? Gampang. Tulis. Syarat mimpi jadi kenyataan apa? Bangun tidur. Ya kalau tidur terus ya silakan. Mimpi aja terus. Nah, yang keempat, yang milik kita itu adalah moralitas diri. Moralitas itu hal-hal yang bersifat moral, yang dibimbing oleh kebenaran dalam diri. Bapak Ibu jujur ya, banyak dengerin orang atau dengerin di dalam? Katanya milikmu. Nah, yang kelima, yang milik kita itu adalah kebahagiaan diri. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itu orang yang punya prinsip yang 5 tadi, setidak-tidaknya salamun alaikum, kesejahteraan bagi kamu. Percaya nggak sama saya? Kalau orang bisa mempertahankan harga diri, kesehatan diri, mimpi diri, moralitas diri, dan kebahagiaan diri, pasti sejahtera. Nah, kesimpulannya, yang tidak sejahtera hari ini, kenapa? Melacurkan harga diri, betul? Membiarkan kesehatan diri garing. Mimpinya tidak pernah dipertahankan, luak-leokan itu kan dia. Ngikutin kebanyakan orang. Yang keempat, tidak punya moral. Kebenaran dari dalam dirinya tidak pernah dia dengar. Dan yang terakhir, dia juga hidupnya tidak bahagia. Coba Bapak Ibu, berpura-pura terus bahagia. Selamanya berpura-pura. Walaupun ada peribahasa, berpura-pura bahagia aja sampai kamu lupa kalau kamu berpura-pura. Ada peribahasa begitu. Anger we pura-pura bahagia mati bahagia. Betul nggak? Nah, itu perlu dikoreksi itu peribahasa. Ya, oke. Nah, oleh karena itu kata Allah dalam Al-Quran, salamun alaikum. Kemudian salamun alaikum buat siapa tadi? Ulangi lagi, buat siapa Ibu? Buat diri yang sudah punya prinsip. Nah, prinsip dirinya gak bisa dijual, gak bisa digadaikan. Nah, orang yang punya prinsip ini, dia mengatakan la nabtagil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Nah, makanya bergaul dengan orang bodoh jadi bodoh. Makanya bukan tidak boleh ya. Di Quran dikatakan bahkan orang beriman itu tidak boleh mengambil pemimpin orang kafir. Nah, aulia itu dari kata wali. Nah, wali itu diterjemahkan pemimpin, padahal wali itu artinya teman. Jadi waliullah itu teman-temannya Allah. Jadi oleh karena itu janganlah orang yang beriman menjadikan orang yang tertutup sebagai temannya, begitu maksudnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tertutup, ngiluan tah jadi tertutup. Gak akan sadar-sadar, merasa paling benar aja, merasa paling hebat. Padahal dia itu tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi sok tahu, kalau diberitahu tidak mau tahu. Dia pikir dia itu tahu, padahal dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Pusing? Ya, gak apa-apa.
Kalau pusing itu tandanya kalian benar ngajinya. Nah, kami tidak akan bergaul dengan orang-orang bodoh. Makanya saya sudah sampaikan 3 racun dalam kehidupan yang harus dihindari. 1 adalah kemarahan, 2 adalah keserakahan, dan yang ketiga adalah kebodohan. Oke? Nah, di ajaran leluhurnya kami di Tanah Parahyang ini, makanya ada pancanata, ada pancaniti. Panca itu artinya 5. Nata, nata itu berarti nata. Kalau nata itu berarti menata, mengatur, menserasikan, mengharmonikan, gitu ya. Nah, yang kedua ada pancaniti. Nah, niti itu ada 5. Niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, niti sajati. Dari mana mulainya? Niti harti dulu. Makanya kalau belajar apa-apa harus mengerti. Nah, itu mengerti, learning to know. Nah, kalau belajar apa-apa harus niti surti. Mengerti aja nggak cukup, harus sampai bisa merasakan. Itu yang disebut dengan pemahaman. Cukup? Harus niti bukti. Kalau belajar terus ada buktinya. Berikutnya cukup? Tidak cukup. Setelah bisa membuktikan pun harus niti bakti. Hasil belajar itu terasa oleh banyak orang. Nah, terakhir yang paling sulit bagi semua orang itulah niti sajati. Dan niti sajati itu kudu sorangan, harus sendiri. Makanya leluhur kita di tanah Sunda sorangan dari kata sorang. Sorang, tahu sorang? Sorang. Aduh, mobil anyar teges ka sorang. Tuh. Sebenarnya sorang itu artinya jelajah. Karena kita menjelajahi, kita mengalami, tercapailah. Maka tercapai disebut kasorang. Sorang itu artinya jelajah. Maka sorangan artinya menjelajahi diri sendiri. Bahasa Indonesia yang disebut niti sajati. Untuk apa? Untuk mengenali diri sendiri. Oh, ternyata wajah saya yang sekarang ini bukan wajah asli saya. Begitu niti ke dalam diri, niti sajati, baru tahu, oh sebetulnya wajah saya yang sebenarnya ini. Gitu nggak Bapak Ibu ngajinya? Nah, makanya ada pancanata, tata sarira. Tata sarira apa artinya? Bereskan diri sorangan. Baru tata warga. Nah, tata warga ada 2. Yang pertama kula warga, yang kedua warga kula. Kula warga, kula warga. Kula, kulo kalau orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Kulo itu apa? Kulo itu saya. Warga, warga itu kumpulan. Kalau kita sudah berniat berkumpul dengan orang lain, contoh membangun rumah tangga, kan disebutnya kulo wargo, keluarga. Berarti ada komitmen nggak di situ? Ada. Nah, orang yang selalu bentrok ketika kula warga itu karena gagal tata salira, karena hidup di dunia palsu. Dia tidak meniti ke dalam diri. Makanya tata salira dulu bereskan. Bagusnya Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita dinikahkan, bereskan dulu dia dengan dirinya sendiri.